Halo jamaah, aku punya pantun nih buat semua jamaah tercinta. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang, ke rumah Pak Tatang ngambil gajian, daripada hidup mikirin hutang, mending kita pengajian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membawa kayu, kan sedang capek-capeknya dengan kehidupan, yuk saling bareng dengan Buya Bayu. Hiks hiks. Cek cek 1 juta, cek cek 1 miliar, cek cek. Halo, halo. Nek kalau matur halo, jenengan matur. Kalau saya bilang hai, jenengan bilang halo. Hai. Hai hai halo. Halo hai halo. Alhamdulillah, berarti masih sempat mikir, nggih? Masih bisa fokus. Baik, saya naik level lagi. Saya coba ngajak panjenengan untuk lisan dan juga perbuatan itu sinkron, ya. Jadi kalau saya matur halo, gerakannya ngoten niki, nek hai ngoten niki. Pahim tuh? Palestina. Oke. Saya coba nggih. Halo. Halo. Hai. Hai halo. Halo hai halo. Ternyata antara lisan sama perbuatan nggak pernah sinkron, ya. Sama kayak harapan dengan dompet jenengan, ya. Tidak pernah sinkron. Baik, bisa kita mulai. Yang belakang dengar suara Buya Bayu. Kalau bisa dengar, coba bisa angkat tangan kanannya dulu. Oh, nggak ada yang dengar, ya. Oke. Baik, sekarang semuanya aja deh. Yang dengar suara saya bisa angkat tangan dulu semuanya. Ya, saya mau coba cek gelangnya soalnya. Buatan nggih? Oke, baik. Biasa emak-emak ya. Kita coba buka Al-Rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala, ini jamaah penyakitnya kalau jawab salam pertama mesti dereng semangat dan dereng kompak. Ini mau buatan, niki pun sarapan dereng, duit buatan, oh buatan gitu. Kalau doakan gitu, mogi-mogi hari ini dan pagi ini, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang menjawab salam saya semangat dan kompak, insya Allah Allah nanti berkah limpahkan rezekinya. Insya Allah keluarganya nambah sakinah mawadah warahmah. Insya Allah menjang saged tindak teng Mekah Al Mukarramah. Bisa juga berangkat ke Madinah Al Munawwarah. Saya doakan yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Sing duwe utang Allah lunasi hutang-hutangnya.
Sing paling seru paling akeh utange ya. Insyaallah sedaya bapak-bapak ibu-ibu sing bar matun bar derep bar macul mugi-mugi kesel-kesele Allah angkat, saya Allah angkat ya insyaallah. Insyaallah sing hari ini lara meripat insyaallah Allah angkat meripate. Oke. Insyaallah. Bapak Ibu, indahnya pertemuan kita. Ini pertama kali Buya Bayu ke sini. Betul nggih? Nah, indahnya pertemuan kita dereng nate ketemu, hak dewe niku dereng kenal, tapi sudah saling menebarkan yang namanya doa. Kalau Kak Bayu bilang santri, semua bilang siap. Santri, santri. Kok masih ada yang kelemar-kelemar? Kalau siap itu begini semuanya, santri. Siapa yang di sini mau es krim? Nah, wakil anak malam bone sing gelem. Yuk, menjawab salam dulu dari Mas Bayu, semangatnya lebih kompak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kang kula hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gegulu, yang kami hormati para jajaran Bapak, Ibu, guru, staf, karyawan SD Negeri Gegulu, yang kami hormati Bapak atau Ibu komite beserta para jajarannya, yang kula hormati para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para gus, para ning, para ustadz, para ustazah, lan sedaya jamaah, emak-emak, dan juga jamaah bapak-bapak, yang juga jamaah anak-anak yang kita doakan semoga senantiasa anak-anak kita ini besok kelak akan menjadi anak-anak yang bisa memimpin peradaban ini menjadi peradaban yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa semua diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mohon izin boleh berdiri mboten nggih? Boleh nggih, Pak? Ya. Mboten kula tiangnya rada liar soalnya nggih. Saya lebih banyak jalan soalnya nek kula lungguh ngoten niki sing mriku pun ini pembuatan. Makanya saya berdiri mohon izin, bukan bermaksud untuk apa-apa, karena kalau saya duduk perut saya kram. Mergane perut kula niku buncit ya. Tapi nek mitose niku Pak, nek tiang buncit niku tanda penyayang. Halo. Hai. Kalau ada orang mendengarkan, yang dipasang apanya? Telinganya. Yang diam apanya? Mulutnya. Siap teman-teman? Ya inilah resikonya kalau bersama anak-anak. Diam ya. Ya, perut saya itu kram. Perut saya itu kram karena perut saya buncit. Tapi kalau mitosnya, kalau orang buncit itu tanda penyayang. Kenapa penyayang? Soalnya kalau ada makanan sisa, minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum. Tapi mitosnya juga Pak, nyuwun sewu, nek uang perutnya buncit niku dia tanda setia. Dia nggak bakal ngejar cewek lain katanya. Bergane menapa ya? Biar penggoyak wong liya wong nggawa tenge wae wis angel ya. Tapi insya Allah saya di sini juga adalah termasuk kriteria orang-orang yang penyayang dan juga orang yang setia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji yang teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menika kula panjenengan anak-anak kita bisa saged tindak wonten mriki dalam rangka agenda napa? Ya, pamer gamis baru. Oke. Dalam rangka apa? Pengajian SD Negeri
Gegulu dan juga parenting pada kesempatan kali ini. Bunda, ini saya manggilnya ayah, bunda, apa bapak, apa ibu? Bapak ibu ya. Kalau bunda terlalu mendalam sekali ya. Saya panggil bapak ibu. Bapak ibu, saya mau nanya sama jenengan. Kira-kira di luaran sana banyak nggak wali murid yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada jenengan? Banyak nggih? Bahkan tadi sampai 50% nggak pada berangkatan itu? Ya. Saya mau nanya lagi sama jenengan. Kira-kira di luaran sana banyak tidak wali murid yang mungkin dosa-dosane niku luwih sithik saking panjenengan? Kathah nggih? Nah, pertanyaan saya, kenapa kok jenengan yang hadir di tempat ini? Apa alasannya? Karena pengen mendengarkan, ya nggak mungkin jenengan pengen tidur di sini kan? Oke. Ada lagi yang belakang karena apa, Bu? Oke, karena terpaksa. Oke, berarti saya tahu mana orang-orang yang berangkat dengan rasa terpaksa Masya Allah. Kayak kelas 3 tadi itu loh ya, yang berangkat karena terpaksa nih ya. Oke, ada yang berangkat karena terpaksa, ada yang tadi berangkat karena dapat undangan dari pihak sekolah. Bener Yang sekarang menjadi panitia kelas 2. Coba wali murid kelas 2 angkat tangannya. Oh, di luar Ini nggak masuk. Ya sudah, kalau bisa ditutup pintunya, Bu, nggak apa-apa Oke, baik. Ada yang berangkat karena terpaksa, ada yang berangkat karena sukarela karena dapat undangan. Berarti nek boten diundang, boten mangkat. Seperti halnya datang tadi jemput, pulang tadi. Sinten niku? Jenengan kok jaya langkung ya. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun alasannya jenengan saged tindak wonten mriki, ini karena Allah sayang sama kita. Karena apa? Allah sayang sama kita. Karena banyak orang yang dia sempat tapi dia nggak sehat. Ada juga orang yang punya waktu tapi dia tidak diberikan kesehatan. Gini pembetan. Bahkan ada yang sehat tapi sehatnya tidak digunakan untuk kebermanfaatan. Maka sehatnya kita yang ada di sini sehat karena kata wong saniki sehat tapi mboten afiat. Afiat niku napa? Kebermanfaatan dan kebergunaan dari kesehatan tersebut. Nah, jenengan saged tindak wonten mriki. Ini bukan karena kehebatan Buya Bayu, bukan karena kehebatan ibu kepala sekolah yang undang saya, tapi ini karena Allah yang memudahkan segalanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama lafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita coba cek. Tadi jenengan bangun tidur langsung baca doa atau langsung megang HP? Start boro-boro HP, ya mejikong lah. Dan segala macamnya. Nah, maka kita harus bersyukur dulu Saya mau nanya sama jenengan semua, bersyukur punya anak yang sekolah di sini? Halo, bersyukur apa tidak? Bersyukur, karena ini salah satu sekolah yang banyak muridnya. Karena banyak sekolah yang tidak dapat murid. Saya sering hadir ke Lendah ini, dan ini baru pertama kali saya. Dan saya melihat di sini ternyata banyak kelas satunya, 23. Ini sesuatu apresiasi buat kita semua ya. Yang kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Semoga kita, keluarga besar kita termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ini sekarang sudah masuk jam 7. Berarti sudah selesai acara kita hari ini Oke, saya mohon izin rada ngebit rada banter sidik karena memang waktu tadi juga agak sedikit mundur. Jadi saya sesuaikan mawon. Ini kita akadkan sampai jam berapa biar saya lebih enak? Sampai jam 8. Oh ya, 1 jam ke depan Siap Ya, saya cuma berpesan satu hal sebelum masuk materi, tidak boleh bersandar selain kepada Allah. Saya cuma berpesan, tidak boleh bersandar selain kepada Allah. Kalau emak-emak mau bersandar kepada tembok, enak kan ngoten niku emak-emak ya. Sanderan, selonjoran, bar kuwi ditakoni karo tanggane lek materine opo? Opo? Mbuh lali. Sementing sate gayeng. Nah, hari ini saya nggak mau seperti itu ya. Jenengan kudu fokus. Pokoknya ana sing sithik makler tak tarik maju ning ngarep ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga sedang live TikTok ya. Jadi jamaah TikTok ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya TikTok nanti bisa saling follow-followan di sosial media. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau ngapain? Pengajian dan juga parenting. Saya mau membahas
yang paling mendasar terlebih dahulu. Kita belum bahas teknis, tapi saya pengen membangun sebuah kesadaran tentang sebuah pengasuhan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang orang tua yang kebetulan menjadi orang tua, bukan betulan menjadi orang tua. Karena kebetulan sama betulan itu berbeda. Tahu? Kalau kebetulan, ya dia dilalah menjadi orang tua, tapi tidak menjadi sebaik-baik orang tua. Nah, kita harus naik level lagi. Jenengan sudah punya anak, berarti harus benar-benar menjadi orang tua. Nanti akan saya sampaikan, khususnya kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. 15 juta anak di Indonesia kehilangan sosok bapak atau sosok ayah, bukan karena bapak meninggal, bukan karena bapak itu tilar dunia, tidak, tapi karena ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak ada kontribusinya. Opo-opo kono karombo pak dolan ayo wis kono karombo pak, aku pengen es krim wis kono karombo pak, aku pengen melu pengajian karo jenengan wis kono karombo. Sing menyang pengajian biasanya bapak-bapak nopo ibu-ibu? Bapak-bapak kemana? Joko Uma, oke. Napa malih sakniki dinten Sabtu nggih, Pak. Sabtu niku wayahe bayaran ya. Maka saya selalu mengapresiasi ada ayah-ayah, ada bapak-bapak yang hadir di pengajian seperti ini, itu luar biasa, Pak. Maka saya minta tepuk tangan yang spesial buat ayah-ayah. Hah? Diwaswis batin kula kok wau onton tim kula kok nanya wifi kok wali murid ngerti. Boleh guru ini berkamuflase menjadi guru ya, menjadi wali murid. Apa Bapak ya, masih. Oke. Bismillah. Oke. Ada pepatah mengatakan Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka jangan sayang dulu, kenalan dulu ya. Oh, jenengan kalau langsung sayang nanti sakit hati loh. Kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka kenalan. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa dengan Buya Bayu. Siapa? Siapa? Buya Bayu. Ya, saya bukan asli orang Kulon Progo, saya campuran ya. Saya hijrah dan terdampar di Kulon Progo itu 2019. Oke, 2019 saya merintis kegiatan dakwah di sini dan ibu saya itu asli Ngapak, aslinya Wonosobo. Nah, dan bapak saya asli luar Jawa, Sulawesi, Makassar. Ya, terus bahasanya mangke campur-campur nggih, mboten napa-napa nggih. Perkara saestu kalau mboten saged basa Jawi, saestu mboten saged basa Jawi. Niki namung contoh. Nah, contoh mawon nggih. Seperti itu. Nah, saya sekarang domisilinya di perumahan dalam Giripeni, itu di Kali Kepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Kidul Polres. Cerak saking Polres. Maka jangan macam-macam dengan saya karena saya dekat dengan Polres ya. Nah, ini sosial media saya, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube saya, dan ini juga nanti akan saya tayangkan di YouTube. Nanti akan saya share linknya ke Ibu kalau mau jadi bahan rongo-rongo atau rasan-rasan ketika jenengan sedang masak, apa sedang ngepel, sambil rongoknya Buya Bayu nggih saged. Ngoten niku nggih. Nah, basically-nya saya adalah psikolog. Saya gelarnya Bachelor Science of Psychology di International Open University. Jadi saya ambil psikolog itu bisa masuk ke forum anak-anak seperti ini dan juga ke forum parenting. Niku nggih. Maka kapan-kapan mungkin next time kita bisa berkolaborasi juga untuk kegiatan anak-anaknya untuk sharing motivasi di sini. Seperti itu kenalannya. Kalau mau curhat biasanya pulang dari sini ada emak-emak yang curhat. Ini WA saya. Kalau nggak punya nanti minta ke Bu Kepala Sekolah. Yang penting jangan datang ke rumah saya ya. Kan segala macamnya. Itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk materi, saya bikin tata tertib terlebih dahulu. Apa namanya? Tata tertib terlebih dahulu. 1. Silakan Bapak sama Ibu nanti bisa membawa gelas yang kosong, bersih dan terbuka. Siap semuanya? Siap? Oke, artinya jenengan bukan bawa gelas fisik ya, tapi artinya menapa? Jenengan buka hati jenengan, buka wawasan jenengan, karena satu kaidah ilmu yang saya ingin tanamkan dalam kehidupan jenengan hari ini, undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan lihat sapa sing ngomong, tapi delok apa sing diomongke. Siap Bapak Ibu? Ya, baik. Selanjutnya, fokus perhatian hanya pada materi.
Kalau jenengan sekarang ngantuk, kalau jenengan kemarin semalam begadang, kalau ngantuk silakan ambil air wudhu karena setan suka dengan orang yang ngantuk. Selanjutnya, kita rileks dan dilarang untuk jaim ya. Jadi jaim itu tahu mboten Bu? Ini yang generasi milenial ke atas tahu mboten jaim niku napa? Jaim niku napa? Jaga image. Jadi kalau Buya Bayu suruh angkat tangan semua angkat. Kalau Buya Bayu suruh senyum semua. Kalau Buya Bayu suruh salto semua salto. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya kesempatan kali ini, siapa wali murid yang hari ini pengen masuk surga, Cung? Oh, Masya Allah, ke atas, nggih. Oke, ya sudah deh semuanya ya, tidak diskriminatif ya. Guru-gurunya juga nggak mau. Saya nanya sekali lagi, yang di sini hari ini pengen masuk surga siapa? Oh, Masya Allah. Cermati sekali lagi pertanyaan saya, yang hari ini pengen masuk surga angkat tangannya. Oh, udah bosan hidup ya, Nduk ya. Capek ngadepin makmu ya, Masya Allah. Saya nanya sekali lagi ya, ini ketiga kalinya ya, fokus ya. Yang di sini hari ini pengen masuk surga siapa? Oh, Masya Allah Ibu, Masya Allah. Udah mempersiapkan Bu ya semuanya, udah capek ngadepin suami Bu ya. Insya Allah ya. Padahal ya, jenengan tahu syarat masuk surga itu kudu meninggal. Oke. Saya mau nanya, yang berminat masuk surga hari ini siapa? Kok nggak ada? Masya Allah. Ya sudah, saya tanya sekali lagi ya. Yang di sini hidupnya pengen bahagia, angkat tangannya. Oke, saya mau request lagi. Saya mau coba interview lagi. Yang pengen masuk, pengen masuk surga lagi. Salah. Yang di sini pengen bahagia, hidupnya siapa? Berarti yang angkat tangan setingginya berarti hidupnya pengen bahagia banget. Yang setengah-setengah, ya cuma setengah-setengah. Kalau nggak angkat tangan berarti turu wong ya. Oke, yang angkat tangan berarti fix hidupnya belum bahagia. Cermati ya pertanyaan saya. Ya udah saya ulang lagi. Yang di sini hidupnya pengen lebih bahagia. Walaupun hati ini meronta-ronta toh. Ngerti. Walaupun dompetnya kosong toh. Ngerti aku. Oke. Rasulullah SAW pernah ngendika ngoten niki, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man, niki maknanya umum. Bapak kepala, ibu kepala, guru-guru, wali murid, bocil-bocil FF dan Roblox ya, dan Mobile Legends ya, dan segala macamnya. Waman salaka tariqan, yang berjalan ya, talmisu fihi ilman, berjalan menuju ke majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Siapa yang pengen dimudahkan langkahnya menuju ke surga? Saya aku tenanan ya, orang ngapusi. Jenengan kan sok dabusi toh. Oke. Oke, semuanya lambaikan tangan dulu. Yang di sini hidupnya pengen dimudahkan langkahnya menuju surga, semangat tangan. Kita breaking dulu, dada-dada dulu semuanya. Berikan senyuman dan tepuk tangan. Tepuk tangan. Lambaikan tangan spesial untuk masyarakat Yogyakarta dengan bilang Jogja. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang berikan sarang heo untuk Kulon Progo dengan bilang Kulon Progo. Lagi 1, 2, 3, Kulon Progo. Oke, masih lambaikan tangan semuanya dulu. Saya mau coba cek gelangnya di sebelah kanan. Masya Allah ya. Silau sekali ternyata emak-emak di sini. Oke, ternyata orang di sebelah kananmu itu ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya minta tanganmu itu yang kapalan-kapalan itu sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Boleh? Masya Allah. Ayo. Nih temennya. Ayo ditepuk-tepuk pundak temannya sebelah kanannya. Saya izin. Ayo. Sudah Bu? Sambil ditepuk-tepuk boleh? Nek seng dua paitan sengit. Sudah? Silakan ikutin kalimat dari saya. Hei sahabatku. Hei tonggoku. Hari ini, pagi ini, kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu belum fokus. Biar lebih fokus, nih tak kasus 100. Lagi bilang sama bestinya, hei koncoku, hei tonggoku, aku ngerti, kowe iki duwe utang. Tapi rapopo, ono Gusti Allah
yang maha memberi ampunan. Ternyata coba tengok orang sebelah kirimu pun, ternyata orangnya juga ngantuk. Saya minta angkat tangan kirinya dulu semuanya, lambaikan tangan. Kalau gelangnya nggak di sebelah kanan, berarti di sebelah. Masya Allah, ibu yang pengen masuk surga ya. Oke, silakan lambaikan tangan dulu semuanya, sampirkan di pundak teman sebelah kirinya. Masya Allah, duit 500 taruh di kelo ibu, betul nopo-nopo. Silakan ikutin kalimat dari saya. Hei tonggoku, hei sahabatku, ngomong jaluk muki tak turutane tak usaha nih. Bilang lagi, hei koncoku, hei saudaraku, aku ngerti kowe neneng omah sering tersakiti, tapi rapopo ana Gusti Allah yang maha mengobati. Semoga perjumpaan ini nggak cuma di dunia, tapi sampai di surga. Amin. Beri tepuk tangan yang spesial buat kita semua. Baik, ya. Alhamdulillah semua sudah happy. Ternyata masih ada yang punya hutang, ya toh. Alhamdulillah masih ada yang bermasalah di rumahnya. Oke, kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka untuk pengajian, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah siap masuk materi? Halo, semua diam dulu. Oke, Bapak Ibu tadi saya tanya kabar fisik semua sehat ya? Alhamdulillah. Kabar iman gimana? Sehat imannya? Bentar lagi Bu, kita akan masuk bulan Desember Bu. Masa habis November langsung Februari? Sekali lagi saya nanya Bu ya, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Sudah mulai ada backsound Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Sudah mulai ada iklan sirup Mar, sudah mulai ada iklan sarung Mang sama Wadi. Biasanya nek masuk Ramadan saya mumet bapak napa ibu? Saya ibu napa bapak? Karena memang saya sedang berdiri di ras terkuat di hidup. Inilah kaum-kaum atau ras-ras yang rating kanan belok ke atas. Ini kaum yang paling tegelan karo sayur ning pasar. Namun kasih 500 tak boleh ditinggal. Ngene apa mboten? Yes, itulah jenengan semua yang ada di sini. Oke, santri. Kabar fisik oke, kabar iman oke. Gimana kabar dompet? Aman Bapak Ibu? Aman nggih? Mereka punya musibah, bilang qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar dompet alhamdulillah atau innalillah? Ustaz innalillah Ustaz ya. Masya Allah. Jawab dengan jawaban yang realistis. Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah kalau mengkerut gini ya. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu, teori psikologi mengatakan pekerjaan yang paling berat itu bukan kuli bangunan. Pekerjaan yang berat itu bukan menjadi seorang ibu yang masak dan segala macamnya. Tapi pekerjaan yang berat itu adalah ketika berpura-pura bahagia. Capek mboten? Nih emak-emak suatu ketika ada emak-emak sing ora menakin ketika ngobrol karo koncone ya, paling disengiti karo mbok-mbok. Suatu ketika kita sedang nyapu di jalan, emak-emak itu lewat menghampiri kita, ngobrol suwe, berusaha untuk Assalamualaikum Ibu. Betul ya? Assalamualaikum. Begitu Mbok Ailungo, tarik napas dalam-dalam. Ternyata pekerjaan yang paling melakukan berpura-pura bahagia. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran tentang pengasuhan. Are you ready? Are you ready? Oke, tadi kabar fisik oke, kabar iman oke, kabar dompet oke. Maka saya tanya, kalau saya bilang Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Jenengan bilang alhamdulillah, sehat fisiknya, sehat imannya, sehat ekonominya. Boleh? Kita coba cek nanti yang sehat ekonominya siapa. Bapak Ibu, wali murid SD Negeri Kegulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat fisiknya, sehat imannya, sehat. Sing mumet bapak Ustadz ekonomi. Masya Allah ya. Baik, kita masuk materi. Bapak Ibu semua punya televisi? Semua nggak punya? Oh ya wis.
Semua punya HP? Punya. Semua punya akun Instagram atau TikTok? Punya? Oke, saya mau nanya, sering nggak terlintas di berita ada seseorang anak muda yang sering berbuat kriminalitas? Ada? Dan sekarang mayoritas adalah menjadi pelaku kemaksiatan, melaku kriminalitas adalah anak-anakmu muda. Kita lihat di layar kaca, membuat mata kita berkaca-kaca. Saya mau nanya sama jenengan, anak muda zaman now, anak kita sekarang ini bermasalah, itu gara-gara salah gaul atau salah pola asuh? Oke, kita angkat tangan dulu ya. Yang pilih salah gaul, angkat tangannya. Oke, tidak ada, terima kasih. Yang milih salah pola asuh, angkat tangannya. Oke, nggak ada, terima kasih ya. Berarti nggak punya prinsip kehidupan ya. Nah, kenapa di awal seperti ini, Pak? Karena kami terjun langsung ke lapangan. Saya kan menjadi pemerhati remaja, sering kolaborasi dengan beberapa guru BK dan juga guru-guru PAI di SD. Ada anak-anak yang pulang ke rumah bermasalah, nuntut sama orang tuanya, bilang, Bapak Ibu, aku koyong ini, mergo jenengan salah pola asuh. Dan orang tuanya ngomong sama anaknya, Duk, le, kowe koyong ini, mergo kowe salah perga. Kan raga tuh antara anak sama orang tua ketika hadir di rumah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Percaya nggak percaya Bapak Ibu, 75% anak yang kita riset ternyata dari balik pintu rumahnya anak itu bermasalah. Maka yang namanya pola asuh itu menjadi hal penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Betul? Kalau orang menikah biasanya cuma ada dua modalnya. Berapa? Dua. Apa itu? Harta dan cinta. Betul? Ada orang sudah punya harta tapi belum ada rasa cinta. Dan ada orang sudah saling cinta tapi belum kuat di masalah harta. Tapi ada satu hal yang engkau lupakan Bunda, Ayah, ketika engkau berpasangan, selain harta, cinta, yang ketiga adalah ilmu. Kenapa? Ilmu. Maka membuat sakinah keluarga tidak semudah seperti tepuk sakinah. Hafal tepuk sakinah? Untung udah nikah jenengan ya. Udah hafal tepuk sakinah belum? Belum. Oke, kita hafalkan bareng-bareng ya. Coba kita tepuk sakinah dulu. Tepuk sakinah. Krok krok krok. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kok malah jadi statue ya? Coba bayangkan, kalau barometer sakinah itu dari tepuk, nggak sakinah jenengan. Betul? Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Terkadang kita melihat sesuatu itu harus benar-benar jeli. Tapi dari makna sakinah itu muncul ada satu hal yang luar biasa. Kapan-kapan saya membawakan materi tentang tepuk sakinah. Saya punya materi dari Kemenak soalnya ya. Tentang masalah janji kokoh seperti apa, berpasangan seperti apa. Jadi Allah itu menciptakan berpasang-pasangan pagi dan malam ya. Bumi dan langit, begitu, dan laki-laki dan perempuan. Kok sekarang ada orang yang menciptakan laki-laki sama versus laki-laki, ya, Bambang sama Yanto. Paham maksudnya? Spesies itu mulai tumbuh lagi di Indonesia. Hati-hati. Nah, ini ya, jadi kalau saya terjun langsung ke lapangan, ternyata saling menuntut satu dengan yang lainnya, tapi ternyata 75% ini angkanya bermasalah karena dari balik pintu rumahnya bermasalah. Maka pola asuh itu sangat penting dalam kehidupan panjenengan semua. Saya mau nanya, pola asuh, belajar parenting itu memperbaiki anak atau memperbaiki orang tua? Saya mau nanya, memperbaiki anak atau memperbaiki orang tua? Ada sekarang wali murid yang mengatakan parenting itu untuk memperbaiki anak. Tapi sejatinya sebelum memperbaiki anak, itu memperbaiki orang tua. Karena hanya orang yang bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan. Hanya orang yang soleh dan soleha yang bisa mentransferkan soleh dan Sekarang kan kayak gitu, egosentris sebagai orang tua. Nduk le kono menyang TPA. Bapak kapan neng masjid? Sesuk gampang. Nduk le kono menyang neng masjid berjamaah. Ibu kapan? Bentar sik ngumpulke niat. Aku ngijapin hati dulu baru ngijapin kepala aku. Artinya apa Bu? Sekarang yang terjadi, anak itu nggak pandai mendengar, tapi dia pandai meniru dan pandai melihat. Maka ada kaidah namanya children see, children do. Apa itu? Anak lihat, anak melakukan. Punya sistem mirroring. Kalau bapaknya melakukan hal yang seperti itu, ya bisa jadi anaknya juga seperti itu gitu loh.
Ya, makanya ada pepatah mengatakan yang namanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi kita tepis itu semua, anak kita jangan sampai seperti kita terdahulu. Seperti itu intinya, ya. Oke, saya masuk materi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kalau jenengan mau catat silakan catat, kalau mau foto silakan foto, kalau mau materinya nanti saya kirimkan bentuk PDF-nya ke materinya. Oke. Ini selain kelas offline, saya juga besok insya Allah bulan Desember besok ada kelas online. Nge-zoom via Google Meet aja deh. Nanti kalau jenengan misalnya pengen ikut gratis acaranya, kalau pengen ikut menjadi peserta, nanti akan saya kirimkan Google Meet-nya atau link-nya. Seperti itu, nggih. Kita belajar pengasuhan di online. Nah, berbicara pengasuhan Bapak Ibu sekalian, itu beda generasi, beda komuni. Zaman jenengan dulu, ini kan generasi-generasi COC semua ya. Dulu jenengan kalau misalnya nggak berangkat TPA, nggak berangkat ngaji, pernah dicambuk, ya kan, pernah dimarah-marah, pernah di apa segala macam sama orang tua jenengan. Kalau hal itu diterapkan sama anak gen alfa saat ini, pripun kira-kira? Satu, ibu akan viral, betul? Ya, betul ya. Zaman dulu sing jenenge ngantem itu kan ngantem kasih sayang, betul ya? Makanya dalam Islam, ketika anak masuk usia 7 tahun, dilatih selama 3 tahun ke depan untuk belajar berjamaah ke masjid. Ketika usia 10 tahun, ketika mereka nggak sholat, wajib untuk Jadi jangan serta-merta nanti 10 tahun lagi dicambuk. Tidak, butuh intro selama 3 tahun dulu untuk mendidik anak menjadi anak yang tertib untuk sholatnya. Itu, ya. Jadi beda generasi, beda komunikasi. Kalau ini kita terapkan kepada anak-anak kita, ini kan saya tahu semua korban pengasuhan ya di sini. Ya, yang bapaknya toksik lah, sing bapaknya nggak ada perannya lah. Tapi jangan sampai peran itu hilang dalam kehidupan anak-anak kita. Tadi saya katakan 15 juta anak itu kehilangan sosok ayah, dan jangan sampai 15 juta itu anak jenengan. Oke? Oke, lanjut. Beda generasi, beda komunikasi. Oke, saya kelompokkan. Ada namanya generasi baby boomer. Ada yang di sini kelahiran 46 sampai 64. Kalau ada yang hadir berarti makili buyut ya. Bener ya? Cicit, cucut, dan segala macamnya. Terus geser lagi, ada rodo ke bawah sini, ke atas ya. Generasi X 65 sampai 80, cung. Gak usah nolak tua, Bu. Saya tahu semua tua jenengan di sini ya. 65 sampai 80. Oh, Mbak Kakung pinten? 67. Oke, berarti saat ini 58. Rencana meh pinten, Pak? Enggak ya. Rasul itu kan mengatakan rata-rata umat itu usianya 60 tahun, yang 63 tahunan ya, seperti itu. Nah, ada lagi, berarti makili putung nggih. Apa makili komite? Oh. Saya itu ngapunten ya, saya ini sudah 2 kali ke SD ini. Yang pertama bukan ngisi pengajian, tapi mampir nguyuh. Saya itu, mereka kalau pun nanti bal-balan yang mriki. Nah, jadi saya tahu ya. Oh, ini samping lapangan Gambir Anom nggih. Ada live YouTube-nya juga tuh, Pak. Masya Allah. Ternyata padukonnya keren banget, Bu, di sini, Bu. Wah, dukunya juga keren banget. Sinten dukunya? Oh, Pak Bang, tepuk tangan dulu Pak Duku. Kita geser lagi. Betul Pak Duku ya. Kita geser lagi. Ini ke generasi milenial. Coba generasi milenial 81 sampai 97, cung. Wow. Saya itu niki, jenengan milenial sama milenium niki. Banyak ya. Nah, milenial ini biasanya sosial medianya lebih condong mayoritas kepada Facebook, betul? Jadi kalau jenengan nyari saya di Facebook, itu ada tapi akhir-akhiran. Ada tapi nggak terlalu sering posting. Nah, anak Gen Z, ya turun lagi. Ini anak yang bagaimana seringnya main Instagram. Kalau ada ustadz yang ngisi materi pengajian di sekolah SD, bilang pendidikan pola asuh tentang Gen Z, salah. Karena anak kita masuk di Gen Alpha. Ayo, anak jenengan lahir tahun berapa, Bu? 2014. Oke. Generasi Alpha ini generasi yang mayoritas menggunakan TikTok, Bu. Betul tidak? Walaupun juga emak-emaknya make juga. Boten salah, Generasi Alpha, generasi cerdas teknologi. Kenapa? Usia mereka ini ketika lahir sudah didapatkan atau sudah masuk di era digitali. Kalau generasi Z, ya ini masih masuk digital. Nah, generasi milenial ini generasi analog.
Mereka sekarang udah nggak tahu namanya warnet. Mereka nggak tahu namanya wartel, itu nggak tahu, betul? Iya, semua sudah dirangkum dengan satu kotak yang namanya setan betul Bu? Ini yang nanti kita bahas masalah setan gepeng. Nah, ini yang terjadi. Nah, anak yang lahir di tahun 2025 itu masuk di generasi B, beta. Ya, itu. Nah, kita akan mau membahas masalah generasi alfa ini, Bu. Kenapa? Generasi saat ini yang terjadi apa? Standar kehidupannya sudah bukan tentang perkataan gurunya, sudah bukan dengan dalil hadisnya, tapi standar kebenarannya mereka, standar kebahagiaannya mereka dari like, komen, dan subscribe. Ada anak-anak SD, saya nggak sampaikan anak SD kelas berapa ya, karena nanti akan menjadi viral. Ada anak SD kelas 2, usia berapa tahun, Pak? Bu? 8 tahun, bikin konten jeduk-jeduk, tahu ya? Ya, konten jeduk-jeduk di TikTok niku, ya. Terus saya di DM sama dia bilang, "Kak, jangan lupa likom dong." Tuh, bahasa anak Gen Alpha, likom dong. Saya mikir cerdas, ini likom ini apa? Tahu likom? Ya, ternyata like dan komen dong, Kak. Ternyata standar kebahagiaan anak kelas 2 SD sekarang dari like dan komennya. Jadi sudah bukan perkataan orang tuanya lagi. Ini berbahaya, Bu. Dan nanti rujukannya ketika misalnya dia curhat di TikTok, maka kolom komentar diisi oleh para netizen yang nggak jelas standarnya. Betul? Ini yang terjadi. Lanjut. Maka Rasulullah SAW pun dengan diko karawak dewe semuanya mengatakan, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Saya mau nanya sama jenengan, nyuwun sewu dari langkung ibu-ibu. Saya mau nanya, biasanya kita lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau kepada anak orang lain? Boleh ya? Sama anak sendiri gimana? Kayak RX King. Bu, saya mau nanya lagi. Kita biasanya lemah lembut kepada suami sendiri atau suami orang lain? Betul? Sing sok tetet neng omah, bapak nopo ibu? Siapa rata-rata adalah ibu? Ibu. Nah, ibu itu catat baik-baik ya. Di dalam Islam fitrahnya ibu itu harus cerewet. Harus nopo? Pandai berkisah, pandai berdongeng dari tentang masalah apa di segala macamnya. Dan anak-anak sekarang pintar, boleh ngomong. Anak itu tidak tahu ngomong itu apa, seperti apa, dan makanannya dan wong ngendi ra ngerti. Jadi ketika besok dia besar, dia lihat gelap-gelapan, kasih jawaban yang logis kepada anak-anak. Nah, makanya ibu catat baik-baik. Wanita kalau tidak disibukkan dengan perkara ilmu, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Disibukkan setiap harinya dengan perkara perasaan. Makanya fitrahnya ibu itu menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Makanya kudu cerewet. Tapi yang paling penting selain ibu, bapak harus hadir dalam pengasuhan. Kenapa? Ada 14 ayat dalam Al-Quran itu berbicara komunikasi antara ayah dan seorang anak. Ibu ada nggak? Nggak ada. Karena memang fitrahnya ibu ngobrol sama anak. Ayah itu saya katakan adalah makhluk luar. Tapi ayah itu adalah orang yang tidak selalu hadir di setiap saat. Tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Ulangi sekali lagi. Ayah tidak selalu hadir di setiap saat. Tapi ayah selalu hadir di waktu yang hadir dalam pengasuhan, hadir ketika dia tampil, hadir ketika ada pengajian, maka itulah yang akan dilihat sama anak-anak kita. Dia bilang, this is the father man. Inilah pahlawan aku, bapakku. Mas, sekarang kan berbeda Bapak Ibu sekalian. Makanya akan saya sampaikan fitrahnya menjadi seorang bapak seperti apa. Dikong, maka sebelum berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dulu kepada anak
kepada pasangan sendiri. Nih, saya mau sampaikan fakta-fakta yang terjadi. Bapak Ibu, di Kulon Progo sekarang sedang rame atau marak lagi yang namanya banyak banget penyakit jiwa sekarang. Anak-anak muda sekarang itu penyakitnya bukan penyakit fisik, walaupun juga fisik ada ya. Ada naca SD saat ini kena gula ya toh. Ada lagi yang sekarang rata-rata kenanya apa? Jiwa. Ada namanya insecure, overthinking, ada namanya skizofrenia. Tahu? Jadi cabang-cabang permasalahan penyakit jiwa manusia sekarang itu bermacam-macam. Jadi ada penyakit skizofrenia, itu halusinasi yang tinggi. Jadi kalau ada yang orang mengatakan aku delok ono lewat, ono bisikan-bisikan, nah itu namanya skizofrenia. Yang kedua ada namanya anxiety. Apa itu? Rasa kecemasan yang sangat tinggi. Akhirnya nggak mau kemana-mana dan nggak jadi apa-apa. Nah ini yang menjadi polemik di tengah-tengah anak-anak muda kita. Nah termasuk di Kulon Progo juga banyak sekarang yang minta yang terjadilah pengajuan nikah dini. Ya, akhirnya pengajuan nikah dini tinggi, angka perceraian juga tinggi, naik dan segala macamnya. Ya, jangan sampai itu ada terjadi di wilayah kita. Selanjutnya, sekarang anak-anak SD sering banting pintu hingga bentak dan maki guru-guru dengan kata-kata kotor. Betul? Kemarin yang lagi viral tuh ada seorang anak sama teman-temannya yang ketahuan ngerokok di sekolah. Terus ketahuan sama ibu kepala. Dari kacamata jenengan sebagai wali murid pripun? Nggak tahu. Biasa aja. Atau gimana? Yes, yang dilakukan sama kepala sekolah itu sudah benar. Karena punya otoritas di sekolah, menjadi kepala sekolah berarti tanggung jawab dari kepala sekolah. Coba lihat apa respon emaknya. Ya, ternyata karakter anak itu ya turunannya dari karakter siapa? Orang tua. Kalau zaman saya dulu, zaman jenengan, ketika kita salah, yang ngaku, bahkan sampai pulang ketika wadul, orang wani, bahkan bapak saya bilang, Bu, kalau anak saya bermasalah di sekolah, sikat sekalian. Tahu orang Makassar seperti apa? Kita tahu oh mana benar, mana salah. Lah sekarang tidak, Pak. Ya, melakukan pembenaran agar apa yang dilakukan itu semua benar. Ini yang terjadi. Akhirnya gurunya, kepala sekolahnya ya mungkin dibekukan lah, apa dipindah dan segala macamnya. Kan kayak gitu, jadinya generasi kita. Nah, zaman dulu ketika sama kiai sama guru, kita jalannya begini. Betul? Nah, sekarang gurunya yang gini kepada muridnya. Ini yang terjadi. Lanjut. Anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ngamuk ya dan segala macamnya. Kemarin di Kokap yang terjadi tahu nggih? Ada itu yang anak utang 4 juta rupiah, ternyata dia bermain game online yang itu ada top up dananya. Nah, saring keseringannya dia punya rasa ingin terus ketagihan. Akhirnya masuk kepada pinjol. Nah, anak ini hidupnya dengan bibinya. Jadi bapaknya anak ini hasil dari anak brokoli ya. Anak broken home. Nah, suatu ketika menghalalkan segala cara yang dia dapat adalah NIK bibinya. Maka yang digunakan untuk pinjol adalah NIK bibinya. Dan ternyata anak ini memang bermasalah. Kurang lebih 3 atau 4 kali udah pindah-pindah sekolah. Dan ternyata kita cek anak ini, ternyata bapak pemain. Jadi yang nggak kaget kalau anaknya seperti itu. Lanjut. Nih yang terjadi kemarin ya. Siswa SMP di Kulon Progo terjerat cudol. Sekarang banyak banget Bu, di Lendah, di Kulon Progo, di Galur dan segala macamnya ini yang terjadi, Masya Allah luar biasa banget. Termasuk idola. Ya. Sekarang anak-anak kita itu coba kalau kita lihat siapa yang mereka idolakan dan itu menjadi karakter dalam kehidupan mereka. Sukanya opa-opa, sukanya siapa lagi BTS, sukanya siapa lagi? Suka siapa? Banyak banget ya, streamer YouTube dan segala macamnya itu. Nah, maka saya mau sampaikan kepada jenengan, idola anak kita sejatinya, kalau anak cowok itu jatuh cinta pertamanya adalah seorang ibu dan jatuh cinta pertama seorang anak cewek itu adalah seorang bapak. Saya pernah bertanya kepada anak-anak yang cewek bermasalah, Duk, kenapa kamu gonta-ganti pacar? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Apa dia bilang? Karena saya dari kecil tidak punya sosok ayah. Bapak, perhatikan kalimat saya. Anak cewek jenengan itu nyari pacar bukan untuk mencari sosok pacarnya, tapi dia sedang mencari sebuah kehangatan pelukan yang itu hilang dari sosok bapaknya. Anak seorang cowok nyari pacar itu bukan tentang masalah pacar atau ceweknya, tapi berbicara tentang rasa rindunya sosok yang dia peluk ketika dia butuh. Siapa itu? Ibunya. Maka ibu sama bapak hadir dalam kehidupan anak-anak kita.
Fix itu ya. Termasuk ini yang viral ya. Masya Allah. Ayo ya semuanya, Masya Allah. Semuanya tantrum ya di sini ya. Saya yakin ini bukan Pak Duku ya. Tuh ya. Tuh. Astagfirullah. Kok iso senang banget dengan ya. Jadi kalau zaman dulu Pak, kita coba cek lah. Jenengan kalau dulu orang mau viral itu butuh proses, betul ya? Dan orang itu lagu-lagunya zaman dulu itu penuh edukasi. Dulu emak saya TPA itu, Dek, le sini Duk, jajar semua. Kita nyanyi bareng. Pada zaman dahulu kala. Ada apa Bu? Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terlahir dan mulia. Siapa Bu namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tempat tinggalnya? Madinah tempat tinggalnya. Enak banget dulu edukasi emak-emak. Betul ya? Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta aqabah, sa'i dari sofa ke enak banget dulu. Sekarang Masya Allah habis maghrib emak-emak lenduk ini lianona makin gak bikin kakak jadi suka. Betul? Apalagi yang viral teman, statue, setelan cuek baru. Apa? Betul? Makanya yang hilang sekarang di anak muda, khususnya cewek, adalah rasa malu, Bu. Rasa apa? Maka kalau ada anak cewek yang dia masih punya rasa malu untuk hadir di depan cowok-cowok, pegang anak itu. Sekarang yang hilang kehormatan wanita adalah apa? Rasa malu. Berlenggak-lenggok di TikTok, berlenggak-lenggok di YouTube, bukan untuk mencari apapun, tapi untuk nyari apa? Like, komen, dan share. Dia bahagia kalau punya like banyak, walaupun itu salah. Dia bahagia ketika banyak orang yang komen-komen, walaupun itu buruk yang terjadi. Ini yang terjadi, gitu. Udah nggak usah nyanyi lagi, malah nyanyi meneh. Ya, termasuk yang ini. Top. Ngerti anak-anak jenengan tuh ya? Masya Allah. Jenengan tahu nggak? Nggak tahu. Ya, itu yang terjadi. Itu termasuk korban terpental hingga termasuk bully. Sekarang Bu ya, di SD sudah mulai up lagi nih namanya bully. Nah, kapan-kapan kita bikin kelas online bareng ya tentang bagaimana menghadapi kasus tentang bullying ini. Ternyata kasus bullying ini berawal dari emosional anak itu yang belum tersampaikan di rumah ketika dengan orang tuanya. Dia mau ngomong tertahan sama orang tuanya. Dia mau curhat, ibunya udah sibuk dengan HP-nya. Dia mau ngobrol sama bapaknya udah sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya menjadi satu gunung es yang besar, muntap, akhirnya menjadi pelaku bullying. Dan rata-rata pelaku bullying juga dari korban bullying. Dan yang paling penting yang ketiga, berawal dari apa? Sebuah tontonannya mereka. Itu bahaya. Nih, termasuk pacaran ya. Nah, ini ada anak-anak yang kayak gini belum nggak saya tampilkan ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu semua, jangan sampai anak jenengan terlibat atau kasus seperti ini. Mas, Ustadz kan cuma pegangan tangan, nyun sewu. Orang-orang yang mohon maaf married by accident, orang-orang yang mohon maaf tekdung duluan, orang-orang yang aborsi itu juga berawal dari kata cu. Jangan pernah remehkan. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu ini kan semua dulu pelaku pacaran ya. Termasuk saya juga dulu pelaku pacaran. Artinya apa? Pacaran zaman dulu sama sekarang berbeda. Kalau zaman dulu si cowok datang ke rumah si cewek, minimal ngobrol sama bapaknya. Atau paling tidak si cewek dikunci di kamar. Sekarang berbeda. Bapaknya yang dikunci di kamar, anak yang pergi dengan pacarnya. Ini yang terjadi. Nah, ini yang termasuk dilendah ya. Jangan tahu waktu itu? Ya, yang ditemukan di lubang jamban, anak si ayahnya ini juga SMP dan ibunya juga adalah si SMP. Yang rusak siapa? Semuanya. Keluarganya rusak, masa depannya rusak, sekolahnya rusak, dan yang terjadi anaknya juga akan menjadi terlantar. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini anak haram, sing haram itu anak eko, sing haram. Paham maksudnya? Maka tolong semuanya. Maka di At-Tarim ayat 6 Allah katakan ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu
dan keluarga-keluarga kamu dari bahaya api. Jaga diri dulu, baru jaga keluarga. Artinya apa? Soleh dulu, baru solehkan keluarga kita. Di dalam Islam yang terjadi apa Bapak Ibu semua? Hukumnya itu hukum preventif. Ketika jangan sampai ada kemudaratan terjadi sebelum terjadinya kemaksiatan. Contohnya misalnya, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati. Jadi ojo cerak-cerak se. Mergane menopo ketika engkau mendekati zina, ada mudarat di dalamnya. Itu undang-undang dalam Islam. Jadi ada tindakan preventif namanya pencegahan sebelum terjadinya kemaksiatan. Nih baru kenal lewat WA, diajak kencan di jalan remaja putri ditinggalkan di hutan Kulon Progo, barangnya dibawa kabur. Saya cerita ya, saya cepat saja karena sudah 741. Bapak Ibu, saya pernah ngisi pengajian di daerah Kokap, di tempatnya Bu Kepala Sekolah ya. Tapi ini di daerah Sebendut Sebatang, tahu nggih? Arah Sermo munggah malih mriko. Nah, pulang-pulang saya jam setengah 12 malam itu lewat cor-coran hutan Sermo antara Pengasih sama Kokap. Kertos nggih? Nah, di situ saya diberhentiin 5 motor yang ngakunya dari apa? Jogo. Napa Pak? Jogo Tonggo, no? Jogo Warga kok Jogo Tonggo tuh. Dari Jogo Warga. Nah, mobil berhenti, 5 motor ini berhentiin mobil kami, terus gendor-gendor pintu, dok 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 dok. Saya tidur, supir buka pintunya, buka kacanya. Dari mana mau kemana? Supir bilang, mohon maaf Pak, dari Kokap mau ke Wates. Berapa personilnya? Cuma 2 orang. Saya sama kiainya, sama ustadznya, gitu kan? Karena saya masih tidur, kalau tangi Pak, saya bangun, saya lihat, iki begal kok ya mateng ya aku begal lah, randu ya popo, dompet ranggowo dan segala macamnya nggak punya, ya sudah. Nah, begitu dia lihat saya, karena saya waktu itu pakai gamis, ya macak Habib nih kalau Pak, pakai sorban, ya jadi kalau kan sanes ustadz nih, jadi kalau ketemu sama saya jangan panggil ustadz ya, karena saya bukan ustadz, saya kiai. Oh bukan, bukan. Ya jadi kalau ketemu sama saya lebih nyaman dipanggil Mas atau dipanggil Buya, tapi jangan panggil saya sayang, oke? Oke. Nah terus saya bangun, saya lihat, siapa ini? Ternyata pakaian preman, pakai motor racing. Pripun Pak, selamat datang di Indomaret. Saya bilang, assalamualaikum Pak, ada bisa kami bantu? Nah mungkin mereka percaya, oke kiai tenanan niki jebule ya, padahal mau ngacak kiai. Dari mana mau kemana? Saya bilang dari Kokap Pak mau ke Wates habis ngisi pengajian. Oh nggih, siap, ngapunten. Wau enten mbak-mbak baru kenal lewat WA, diajak kencan di waduk Sermo pakai mobil. Siapa sih cewek sekarang nggak mau diajak kencan pakai mobil? Terus ternyata si cewek ini kena penipuan, Bu. Nah, sampai di waduk Sermo, sampai di hutan-hutan Sermo itu si cewek ini disuruh turun karena si cowok ini punya indikasi mau pilih mogok, Pak. Jadi si cowok ini 2 orang full tato. Nah, si cewek ini disuruh turun. Begitu ini cewek turun, Pak, ditendang, jebret, geletak. Nah, di dalam mobilnya itu tersimpan ada tas, ada perhiasan, ada handphone kurang lebih 5-7 juta rupiah. Anak cewek ini nangis, jerit, ditemukan sama warga, dibawa ke Polsek Kokap. Bener ya? Terus ya, Pak? Dibawa ke Polsek Kokap dan si cewek ini ngomong, Pak, saya habis kena penipuan sama seorang cowok dan pelakunya melarikan diri pakai mobil warna oranye. Jenengan lihat, nanti di luar itu ada mobil parkir warna, saya dikira pelakunya. Ternyata 2 tahun malam ini saya bawakan anak godean berangkat dari rumahnya, izin sama bapaknya ke alam untuk kerja. Berangkat dari rumah masih spek yalil, masih pakai simer-simer bundi tahu, masih pakai gamis-gamis kayak gitu. Begitu depan bapaknya putar arah, lepas semua hijabnya, tersisa mohon maaf berangkat sama pacar, sama cowok itu yang baru dikenal. Terus akhirnya pulang-pulang jam setengah 2 malam dengan pihak polisi sama pihak sekolah. Bapak ibu nangis, dia bilang ini salah aku membiarkan anak aku keluar dengan bukan mahramnya. Pelajaran yang kita bisa dapatkan, hati-hati Bapak Ibu, mumpung anak kita masih masuk usia golden age saat ini, tolong jaga benar-benar anak-anak kita, ya. Dan saya mau sampaikan kepada kalian semua, orang tua kalian itu melarang itu bukan karena nggak cinta, tapi karena kasih sayang. Tuh, ya. Jadi zaman sekarang cowok sama cewek itu podo-podo angele, podo-podo abote, betul? Kalau zaman dulu ketika cowok izin tinggal di rumah cowok atau misalnya mau tidur, Pak, Bu, aku izin turun neng omah iki. Cowok sama cowok. Biasa dulu. Sekarang hati-hati, muncul spesies baru ya. Ketika ada cowok yang pengen tidur di rumah si cowok, hati
hati. Karena ini yang nggak bisa diindra, ini yang nggak bisa dicerna. Karena kode-kode cowok kan biasa kan ya, tapi hati yang terjadi. Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan kepada jenengan ya. Di Kulon Progo sekarang sudah marak yang namanya grup-grup, maaf ya, penyuka sama jenis, dan isinya adalah anak-anak SD. Maka tolong jaga benar-benar, cek HP anak jenengan yang sudah megang HP, cek benar-benar apa yang chat-chat terjadi di HP anak-anak jenengan semuanya. Tolong, karena ada emak-emak yang bilang, Ustadz anak saya nggak keluyuran kok, anak saya di rumah. Walaupun dia di rumah, di kamar, main HP sendiri, hati-hati. Bisa jadi raganya di rumah, pikirannya ada di luar. Paham betul saya? Yes, ini yang terjadi. Lanjut, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, kita tutup ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terjadi apa? Ada yang bilang aku sayang kamu, I miss you, I love you, I need you dan segala macamnya. Tapi yang terjadi di Indonesia, di Kulon Progo atau di Yogyakarta, 1.309 kasus kekerasan akibat pacaran. Sayangku, kalau kamu putusin aku akan gantung diri di pohon tomat. Sayangku, kalau kamu putusin aku akan siap berpuasa selama 30 hari. Ramadan. Jadi selalu banyak ancaman yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mohon maaf. Udah. Itu ya. Nah, saya mau cepat saja karena kita tadi akadnya jam 8. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Madan. Oke, saya cepat saja nggih. Kapan-kapan kita bahas lagi. Nah, itu potret anak muda. Sekarang adalah potret orang tua zaman now. 1, kita nggak bisa menafikan ayah bekerja, ibu bekerja. Betul? Mungkin ibu membantu perekonomian keluarga, tapi satu Bu, jangan lupakan engkau fitrahnya adalah seorang ibu yang harus bagaimana banyak konsen kepada seorang anak. Ibu fitrahnya 1, al-ummu warabbitul bait, menjadi ibu rumah tangga. Yang kedua, al-ummu madrasatul ula. Ya, kalau engkau bekerja 1, pastikan suamimu ridho, itu dulu. Yang kedua, pastikan engkau tidak menimbulkan fitnah, baik dari suara maupun dari auratmu, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, fahami fitrah. Yang kedua, minim kontribusi dalam pendidikan anak. Indonesia, Bu, catat baik-baik, negara kedua yang menyerahkan pendidikan kepada pihak sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu guru niki kula pasrahaken anak kula teng panjenengan nggih. Kula mboten saged sudah mampu lagi untuk ngurus di sekolah, di rumahnya. Silakan Ibu, saya nitip ini. Ustazah, Ustadz, saya nitip TPA ya. Anak-anak saya minim kontribusi dalam pendidikan anak. Padahal orang tua yang harus lebih mayoritas untuk dalam pendidikan anak. Yang ketiga, pasrah bongkoan dengan kurikulum negara. Kalau dalam seminggu ada berapa jam pelajaran PAI? 4 atau 3-4 jam. Dari 168 jam per pekan diambil 4 jam cukup tidak? Tidak. Harus ada ziyadah. Zaman dulu mbok-mbok habis maghrib bacain alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, dibaca. Oh, pinter ya TPA balita nih ya, Masya Allah. Tahu TPA balita nih? Bayi 50 tahun ya. Zaman itu sekarang udah nggak ada Pak. Zaman anak-anak kita alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, dibaca, mereka nggak akan tahu Pak, karena emak-emak sekarang lebih disibukkan dengan skincare-nya, disibukkan dengan bagaimana check out Shopee-nya. Jadi anak-anak itu udah terlantarkan dan segala macamnya. Ini yang terjadi. Yang keempat, tidak memahami makna tentang al-ummu madrasatul ula. Ibu menjadi madrasah, menjadi sekolah untuk anak-anaknya. Di sekolah itu ada siswa, ada murid, ada kurikulum. Makanya kaidah ilmu kalau pengen meruntuhkan lenda, pengen meruntuhkan padukannya pun dini. Gulu rejo ya. Kalau raneng gulu rejo. Maka yang engkau rusak pertama kali itu adalah kaum siapa? Kaum wanitanya. Disibukkan dengan perkara skincare, disibukkan dengan perkara TikTok dan segala macamnya, sehingga tidak sempat belajar agama. Akhirnya generasinya menjadi generasi meletre, generasi rusak. Makanya sekarang ada namanya generasi strawberry. Tahu strawberry? Oh, luarnya ape, jerone. Apalagi generasi sandwich. Tahu sandwich? Sandwich itu adalah sebuah roti yang dimana dalamnya itu ada sayur-sayuran dan makan makanan. Artinya apa? Atas bawah kena.
Ya, dia harus menuntut untuk pendidikan, tapi di sisi lain dia harus berpenghasilan. Itu generasi sandwich. Ini anak-anak Gen Z namanya. Ini yang terjadi ya. Maka tidak memahami tentang makna al-ummu madrasatul ula. Kalau ibu al-ummu madrasatul ula, wal abu mundiruha. Apa itu mundir? Kepala sekolah. Sebagaimana hal mestinya, kalau jenengan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, 7 fungsional kepala sekolah. Sekarang yang hilang dari sosok kepala sekolah itu adalah peran dan keteladanan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau jenengan cinta sama anak jenengan pasti cinta. Gimana mau badan? Yang sulit selain cinta adalah mendidik dengan sebuah keteladanan. Banyak sekarang seorang cowok atau bapak-bapak tidak menjadi kepala sekolah, tapi hanya menjadi sosok orang yang menutup dan membuka pintu gerbang sekolah. Artinya apa? Nak, yang penting SPP kamu sudah bayar, kamu sudah makan, pakaianmu sudah oke, seragammu sudah terbayar, wes kono karombomu. Yang terjadi Indonesia masuk ke dalam fatherless country. Nih, Indonesia peringkat ketiga fatherless country di dunia. Father itu bapak, less itu tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia peringkat ketiga negara tanpa bapak. Ada orangnya, ada wujudnya, nggak ada kontribusinya. Saya punya teman-teman yang mohon maaf, lagi bete, tahu lagi bete? Saya tanya, bro, kenapa kamu jadi seperti ini? Kan enak jadi laki-laki tulen. Banyak referensi cewek. Tapi kenapa kamu bisa kok seksualitasnya lebih kepada cowok? Apa dia bilang? Karena saya dari kecil tuh nggak pernah dekat dengan sosok ayahnya. Salah satunya. Saya geser ke anak-anak cewek bermasalah. Kenapa kamu seperti ini? Ya karena saya tidak punya sosok bapak. Jadi saya tidak pandai menghargai seorang ayah. Saya tidak bagaimana tahu mencintai seorang bapak seperti apa. Ya sudah, saya mencintai orang lain saja. Ya, ini yang terjadi. Oke, maka yang terjadi Bapak Ibu, yang paling penting dalam pengasuhan kita sering ke distract yang namanya apa? Handphone. Ngerti sama badan? Yuk, siapa yang di sini sudah membelikan anaknya HP? Cung. Sudah? Oke, turunkan. Saya mau lihatkan satu buah iklan. Iklan ini saya dapatkan dari Thailand. Saya nggak dapatkan di Indonesia karena di Indonesia iklan sampo kebanyakannya ya. Ini bisa dicermati baik-baik. Ini bahasanya bahasa Thailand ya. Swaddy cup, open cup, pick up, sit up, push up gitu ya. Ini videonya. เกมเงียบเลยเอาเนี่ย นี่ซื้อให้ใครครับ ให้ลูก กี่ขวบแล้วครับ อีก7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ ยังไง 12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับและช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักตอนที่เขาแสดงเป็นอย่างนั้น รอหน่อย Oke, paham? Oke, jadi ada sosok bapak, ibu, dan anak mampir ke gerai HP untuk mau membelikan HP anaknya. Nih, anaknya nih, ya, boboho, ya. Plek, ketika aku kecil seperti ini dulu ya. Sekarang unyu-unyu, sekarang gue. Gitu. Nah, yang terjadi apa? Di Thailand, negaranya punya prinsip, anak boleh main HP sendiri di usia berapa? 12 tahun. Ada seorang bapak sama ibu datang sama anaknya pengen beliin tablet anaknya, dilihat, bapak ibu, bapak saya mau beli HP. Untuk siapa? Untuk anaknya. Mana anaknya? Nih, usia berapa? 5 tahun. Baik bapak, berarti jenengan besok kesini lagi usia apa? 7 tahun ke depan. Berarti ketika anak udah genap 12, bagaimana kalau di Konoha? Tahu Konoha? Kalau di Konoha, Masya Allah, jenengan datang ke Wates, jenengan datang ke gerai HP, silakan Bapak. Mau beli apa? Mau beli HP untuk siapa? Untuk anaknya. Mana anaknya ini? Kami lagi punya promo FF Mobile Legends, Pak. Ini ada. Bener gak sih? Ini giganya luar biasa, Pak. Ini 256. Buat Bapak hari ini saya kasih promo 50%, Pak. Saya kasih apa promo, saya kasih door prize, saya kasih ini. Betul? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Minimal, maksimal kalau keluarga kita atau negara kita belum menerapkan hal itu, minimal dari mana? Rumah masing. Kalau jenengan sudah komitmen belum membelikan HP anaknya, saya acukan jempol. 1, memang punya komitmen. Yang kedua, run dikit. Betul, iya, mama mas malah. Jenengan lebih komitmen atau run dikit? Oh, dua-duanya ya, masuk berarti HP ya. Oke, ya wis.
Jadi pada intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi minimal anak-anak usia sekarang kalau mereka belum tahu halal haram, tolong jenengan yang kendalikan HP mereka. Ya, kapan-kapan saya punya materi tentang masalah gadget, tentang bagaimana memanajemen gadget pada anak-anak kita. Akhirnya apa? Ini yang terjadi Pak, 2045 Pak Dukung kita akan mendapatkan yang namanya Indonesia emas. Tapi kita lihat video berikut ini. Silakan dijawab bareng-bareng teman-teman. Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya. Jawab bareng-bareng Bu, Pak. 24 dibagi 3. Man, pinter ya CSD ya. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 Radir 12. Kayaknya nggak punya dosa ya dia kayaknya rasanya ya. Kayak nggak pernah berasa bersalah. Artinya apa Bapak Ibu? Silakan dicatat. Sekarang tugas kita itu bukan menumbuhkan semangat belajar mereka. Mereka itu semangat belajar. Tapi yang perlu kita sadarkan, mengapa mereka harus belajar. Mereka kehilangan kenapa mereka harus belajar. Jadi mereka berangkat sekolah, tahu mereka belajar, tapi nggak tahu. Aku keng sinau keng ngomong mereka nggak tahu. Maka sekarang banyak yang akhirnya kalau ditanya cita-citamu apa, nggak punya cita-cita. Kamu belajar untuk apa? Nggak tahu untuk apa. Jadinya sekedar menggugurkan kewajiban. Semangat belajar ada. Mereka bangun pagi, berangkat sekolah itu semangat. Tapi menumbuhkan atau menyadarkan kenapa mereka harus belajar, itu yang penting dalam kehidupan anak-anak kita. Terakhir, silakan difoto Bu. Ini saya mau cepat saja, kapan-kapan kita bahas. Jadi Rasulullah SAW dilanjutkan sama Ali bin Abi Thalib mengatakan, mendidik anak itu ada rumusnya. Ayo, guru matematika ada di sini. Rumusnya adalah dengan 7 kali 3. Silakan difoto. Kapan-kapan saya jelaskan. 7 tahun pertama didik dengan kelembutan. Kenapa dengan kelembutan? Karena ini mereka prabalik. Mereka di sini belum tahu halal haram. Ya, ada di sini anak 0 sampai 7 tahun yang tiba-tiba langsung pup dan pipis langsung di toilet ada? Enggak. Ada yang langsung bisa nyuci piring? Mereka diawali dengan banting piring, dengan mecahin piring, dengan pup dan pipis di celana, betul? Fitrahnya mereka salah, maka didik dengan kelembutan. Makanya ayat-ayat Al-Quran 0-7 tahun didik dengan rasa cinta. Berat nggak Bu jadi seorang wanita? Berat banget, apalagi usia-usia begini. Usia-usia golden age ya, 0-7 tahun itu luar biasanya. Ya, terus didik dengan kelembutan. Kenapa? Di sini mereka prabalik. Nah, nanti 7-14 tahun, saya cepat saja, G. Didik dengan prinsip. Kenapa dengan prinsip? Ini mereka udah masuk namanya balik usia-usia segini. Kenapa itu? Kalau cewek tanamkan, Duk, kalau keluar rumah aurat ini yang perlu kamu tutup. Bahkan sampai bapakmu sendiri nggak boleh lihat itu. Duk, kamu kalau keluar harus pakai hijab. Duk, kamu begini, Duk, kamu begitu. Anak cowok, kalau kamu bal-balan minimal nutup aurat. Kayak gitu. Dengan prinsip. Ya, makanya kalau di ayat Al-Quran 7-12 tahun ini lebih banyak tentang masalah tentang syariat. Ya, nah di usia ini 7-14 tahun dekatkan dia dengan satu gender. Kalau dia anak cewek dekatkan dengan seorang ibunya. Tanamkan tata cara bersuci seperti apa, tata cara misalnya pra sama setelah menstruasi seperti apa. Disampaikan di sini prinsip-prinsip itu. Nah nanti 14-21 tahun saya cepat saja. Didik dengan untuk musyawarah. Nah, di titik ini, fase-fase remaja dan anak muda, jadikan kita posisinya menjadi seorang siapa? Sahabat atau teman ngobrol. Ya, menjadi sahabat atau teman ngobrol di usia 14. Nah, di usia ini, mereka dekatkan yang dengan beda gender. Kalau anak cewek, dekatkan dengan bapaknya. Agar ketika dia bertumbuh, secara hormonnya dia suka sama pria, nanti bapaknya yang akan menjadi pelindung dalam dirinya. Dia tidak mencari pria lain. Seperti itu. Walaupun besok udah menikah. Makanya, kalau orang yang benar-benar paham esensi dari masalah pernikahan, pasti bapak akan menangis. Betul nggak? Bagaimana tanggung jawab aku itu, aku serahkan kepada siapa? Anak seorang pria yang aku belum kenal sama sekali,
aku limpahkan kepada dirinya. Coba, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil maghril madkur halan. Bergetar arsy-Nya Allah. Perpindahan masalah tanggung jawab. Maka seorang bapak kalau punya anak cewek, jaga benar anak-anak. Dan saya juga sudah punya itu semua. Ya, maka tolong jaga benar-benar. Agak-agak ngeri-ngeri sedap. Oke, terakhir. Ini sebuah video yang menampilkan tentang efek dari sosial media. Boleh ya? Terakhir. Jadi kita lihat dan kita simak video berikut ini. Jadi video ini adalah sebuah riset melibatkan 3 kelompok A, B, dan C dari masing-masing anak-anak. Dengan diperlihatkan adegan yang berbeda-beda. Ada kelompok A, B, dan C. Kelompok A diperlihatkan seorang cowok yang memakai jas hitam itu memukul-mukul benda itu. Lihat. Oke. Kelompok kedua diperlihatkan seorang cowok yang dia mengelus-elus, mencium-cium, memeluk-meluk, disayang-sayang, dihalo-halo, dicium-cium. Kelompok ketiga diperlihatkan seorang cowok yang dia mengabaikan benda itu. Dia lebih banyak duduk, dia lebih banyak tidak menghiraukan benda itu, dia lebih beraktivitas yang lainnya. Kita coba lihat hasilnya apa Bapak Ibu sekalian. Kelompok yang pertama diperlihatkan seorang cowok yang memukul-mukul benda tersebut, akhirnya dia mengikuti hal tersebut. Oke, paham sampai sini ya, cermati. Oke. Oke, apa yang terjadi kita lihat. Risetnya membuktikan 7 dari 9 children mimic aggressive behavior. 7 dari 9 anak membentuk kebiasaan yang agresif. Sangat tinggi ketika melihat sebuah kekerasan. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Seorang cowok yang tadi memeluk-meluk benda itu, maka dia ikut memeluk-meluk juga benda itu. Disayang-sayang, dicium-cium. Oke. 3 dari 7 anak akan membentuk kind behavior. Sangat sedikit 3 dari 7 anak yang membentuk karakter baik. Yang terakhir kita lihat, seseorang yang tadi mengabaikan benda ini, dia juga ikut mengabaikan benda itu. Dia lebih asik sibuk dengan yang lainnya. Oke. Sudah paham, G? Maksudnya, G? Semua ke-6-6-nya show different behavior, ya. Oke, saya mau nanya, apa kesimpulan dari video ini? Sebelum kita akhiri videonya, sebelum kita akhiri pertemuan ini. Apa kesimpulan dari video tersebut, Bapak? Ibu? Yes, anak meniru apa yang dia lihat. Anak tidak pandai mendengar, tapi anak itu pandai melihat. Maka mendidik anak di era zaman sekarang, itu mendidik nggak cuma dengan cinta, tapi mendidik dengan rasa keteladanan. Itu yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi kalau anak kita mau rajin berjamaah di masjid, sing kudune rajin sik sapa? Bapak ngajak le yuk menyang neng masjid. Cowok ki nek sing gentle menyang neng masjid sholat berjamaah. Sekarang ada anak-anak SD kelas mereka ini saya tanya, "Nduk, Le, kenapa kamu nggak berangkat ke masjid?" "Apa aku menyang neng masjid, Ustaz?" "Wong bapak ibuku nonton sinetron ning rumah." Pinter tuh anak tuh, masih fresh, belum bohong, ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian dari mati Allah Subhanahu wa taala? Anak tidak pandai melihat tapi anak pandai meniru. Jangan sampai apa yang dia tiru itu dilakukan. Apa yang kita lakukan itu ditiru sama anak-anak kita, ya. Kita tahu kita bukan bapak atau ibu yang sempurna, tapi minimal kita berusaha untuk mencontohkan hal yang baik untuk keluarga kita. Betul? Seburuk-buruknya bapak, seburuk-buruknya ibu pasti tidak mau kalau anaknya buruk. Gimana pembatan? Maka hari ini saya ingin ngajak jenengan semua untuk membangun kesadaran tentang pola pengasuhan. Ternyata penting menjadi seorang ibu dan seorang bapak. Kita ini nggak kebetulan menjadi orang tua, tapi betulan menjadi orang tua. Bener-bener menjadi orang tua, totalitas. Dan setiap jenengan adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung. Besok jenengan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, bapak menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Apa yang sudah engkau lakukan kepada keluarga kamu, semua akan dimintai pertanggung jawaban. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat buat jenengan semua. Kalau ada sesi tanya jawab dipersilakan, kalau tidak ada saya tutup dengan berdoa bersama-sama karena sudah waktu jam 8. Oh, ada 3 door prize untuk 3 pertanyaan. Oke. Kalau hari ini nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya.
Nanti yang serius kan, karena kan kayak gitu, nggak pada mau bertanya. Nanti saya yang bertanya. Nanti kalau bisa menjawab, saya kasih apa namanya, door prize-nya. Oke, saya buka dulu tentang sesi tanya jawab. Monggo silakan kalau yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Terima kasih ya. Nggak ada Bu ya. Oke, saya tanya aja ya. Oke, silakan angkat tangan Bu ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak dengan rumus 7 kali 3. Jelaskan. Masya Allah, belum ada 1 menit, 2 menit yang lalu loh Bu ya. Masya Allah. Jenengan cuma kesalahan suami aja diinget-inget ya. Ayo Bu, itu ada. Oh iya, yang gendong bayi itu. Itu kelas berapa Bu bayinya? Oh. Oke, silakan sebutkan nama sama nomor rekening Bu. Gaya banget tuh. Perkenalkan, nama saya Arum, mulai dari Mas Farid. Oke. Mendidik anak itu dengan tujuh baca. Oke. Yang pertama usia 0 sampai 7. Usia kosong 0 Bu ya. 0 sampai. 0 sampai 7 dengan terbuka. Oke. Yang kedua usia 8 sampai 14. Apa ya? Jadi dengan prinsip. Yang usia 14 sampai 21 dengan kebenaran. Iya. Kayak tepuk sakinah Bu ya, musyawarah gitu ya. Musyawarah tuk sakinah, red gitu ya. Udah, Ibu siapa namanya Bu tadi? Arum. Wali murid dari kelas 5. Oke, terima kasih Bu Arum. Tepuk tangan buat Bu Arum. Oke, benar. Kali 3. Yang pertama 0 7 14 dengan prinsip 14 sampai 21 itu dengan musyawarah ya. Jadi itulah tahapan-tahapannya. Kapan kita belajar di masalah itu? Oke, pertanyaannya apa? Tadi saya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu Quran surat apa dan ayat berapa? Quran surat Al-Quran. Ya tahu Al-Quran Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya kasih clue-nya Quran surat At. Ini mama nganggo ilmu dukun ya, ilmu ramal ya. Oke, Masya Allah. Oke, silakan. Sebutkan namanya siapa, Ando? Siapa? At-Tahum? Gak ada. Kamu jangan bikin ayat-ayat sendiri deh ya. Biasa anakin alfa ya, bikin ayat sendiri. Bikin kamus apa? Namanya Naila. Kelas berapa Naila? Kelas 2. Quran surat apa? At-Tahrim ayat 6. Betul. Tepuk tangan dulu buat Naila. Tepuk tangan buat Mbok nih maksudnya ya. Oke, bisa dikasih door prize-nya. Oke, satu lagi terakhir. Tadi saya buka materi ini dengan satu hadis dari Rasulullah. Gak usah Arabnya deh. Gak usah Arabnya. Ya, bahasa Indonesianya apa? Arabnya saya sampaikan. Khairukum li ahlikum. Ayo, bahasa Indonesianya. Hadisnya apa? Yang tadi lemah lembut itu loh Bu. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Apa artinya? Oke, Ibu yang pakai ini kader PDI ya. Woi, bukan. Mana? Oke Bu, silakan sebutkan namanya siapa, dari wali murid siapa. Nggak pakai mikrofon Bu. Oh ya, enggak Bu. Oke, nama saya Rutini, wali dari Salehan Binatang, Kelas 5. Oke, monggo Bu. Sebelum baik dengan orang lain, kita harus lebih baik dengan keluarga kita sendiri. Oke. Seperti itu. Oke, ya secara makna tujuan dan sudah masuk. Oke, tepuk tangan buat Bu Amini ya.
Jadi artinya adalah sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau konteks hadis itu Rasulullah itu selalu mengatakan sebaik-baik kalian khairukum ya, khairun nas ampahum linnas, baik-baik manusia, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Jadi banyak banget. Nah, termasuk dalam kondisi kita pengasuhan, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Alhamdulillah sudah 3 terlaksana door prize-nya. Kalau sudah terlaksana berarti kita tutup dengan doa bersama-sama. Boleh, Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak Duku, Pak Bu Kepala Sekolah, hari ini saya pengen untuk mimpin doa bersama-sama. Kita berdoa semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua. Amin. Bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Amin. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah, jembatan untuk menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Kita doakan seluruh guru-guru, kepala sekolah yang ada di sini senantiasa Allah kuatkan pundaknya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita berdoa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang terlilit ekonomi, Allah mudahkan ekonominya, yang sedang proses pengasuhan, Allah mudahkan pengasuhannya, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi qurrata ayun, dan semoga kita bisa berkumpul besok tidak cuma di dunia, sampai nanti di surganya Allah. Allah hadiniya bi syafati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa la qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Ya karena baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah, termasuk juga adik sekalian. Sebagai penutup, saya mau kasih oleh-oleh buat panjenengan semua. Hari ini oleh-oleh yang saya bawa bukan geblek, oleh-olehnya juga bukan bapia, tapi sebuah video perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SD Negeri Gegulu. Tepuk tangan buat Pak Dogu dan tepuk tangan buat kita semua. Dan inilah video dan audio terbaik dari Buya Bayu dan tim. Silakan Masnya, bisa disimak. Teringat masa kecilku, engkau menjadi indahnya saat itu. Manual, Om. Manual. Oh.
Aku bukan sekedar mimpi-mimpi serta harapanmu. Yang terbaik untukmu, Aku ibarat dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai aku Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat kita semua. Masya Allah. Oke, luar biasa nih. Tadi saya lupa absen ya. Coba wali murid yang kelas 1 angkat tangannya. Oke, banyak ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 3 3 orang ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh, Masya Allah. Keren ya. Nah, saya besok harapannya kalau saya kesini lagi, besok Kamisnya kembar antar kelas ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 Pak ya, Pak Duku ya. Jadi kelas 1 itu warna merah, kelas 2 itu kuning, kelas 3 itu hijau, kelas 4 itu biru. Jadi saya anak absennya merah, kuning, hijau di langit yang biasanya ini kalau panitia pakainya baju apa nih? Putih-putih atau hitam-hitam? Hitam ya. Biasanya kalau hitam-hitam itu tahu aura senja ya, Masya Allah. Senja itu identik dengan maghrib. Tahu maghrib? Ya, peteng ya. Jadi auranya peteng ya. Baik, kita doakan semoga keluarga besar SD Negeri Gegulu sehat, berkah, lancar semuanya. Allah istiqomahkan kita semua sampai nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawilina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, kalian ngomong. Masya Allah. Ini anak-anak sebut.